Apa itu nilai solar factor? Ya, nilai solar factor itu adalah rata-rata ya. Jadi rata-rata persentase dari energi matahari yang ditransfer ke dalam ruang dalam kaca ukuran 3 mm ya. Kemudian baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi melalui kaca langsung seperti itu. Itu adalah nilai rata-rata. Kemudian dari semua arah hadap ini, nilai dari solar factor itu adalah 143 watt per meter square untuk di Indonesia. Karena nanti begitu kita berada di negara sedikit jauh dari ekuator, itu akan berbeda nilai ini. Jadi ini yang menjadi concern utama Bapak Ibu pada waktu nanti kita akan mungkin ada rencana untuk melakukan atau mau mensertifikasi kantor Bapak Ibu menjadi tercertified green gitu. Karena tidak selalu harus bangunan baru ya, tadi Bu Sofi sampaikan, bangunan lama juga bisa, hanya saja harus memenuhi persyaratan wajibnya dulu. Kalau untuk energi, persyaratan wajibnya adalah nilai OTTP-nya harus kurang dari 35 watt per meter square. Kalau ternyata setelah simulasi nilainya itu 40, berarti perlu ada adjustment, perlu ada perbaikan atau perlu ada treatment untuk membuatnya menjadi turun. Apa saja yang bisa dipakai untuk itu ya, misalnya yang dipakai untuk supaya nilainya menjadi kecil gimana? Karena ini akan berbanding dengan nilai investasi, kita harus memperhitungkan ya. Jadi investasi itu sebenarnya bukan bagian yang kita ajarkan di mahasiswa arsitektur di Pradita, namun Bu Sofi ada satu mata kuliah yang membicarakan materi bahasanya adalah tentang ekonomi bangunan. Nah, di situ kita akan bisa memperhitungkan bagaimana dengan investasi yang ingin kita achieve sebagai green building, kemudian investasi yang harus kita keluarkan itu kita akan dapat ROI berapa lama. Itu biasanya kalau di gedung pemerintahan atau gedung-gedung publik ya atau milik private, itu mereka akan concern banget menghitung berapa sih dengan saya menambahkan panel surya saya akan bisa BEP berapa lama atau berapa tahun. Nah, itu biasanya akan menjadi pertimbangan. Jadi pada waktu saya dan tim mengakses sebuah gedung gedung existing di Jakarta sebagai sebuah project OTTV ini, ternyata salah satu yang paling mudah dilakukan adalah mengganti kaca. Tadinya kacanya yang dia clear, dia menggunakan kaca yang coating. Memang ada investasi tambahan, tapi ternyata itu yang paling make sense untuk dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya itu. Salah yang lainnya, kita kan nggak bisa ya by default, ya sudah ditutup aja bukaannya karena terlalu lebar. Itu akan banyak biaya-biaya yang lainnya, karena ada biaya konstruksi dan lain-lain. Nah, itu satu hal. Nah, yang lainnya adalah radiasi panas matahari, radiasi panas ke bangunan itu bisa dipengaruhi oleh shading coefficient. Shading coefficient itu artinya adalah ada tidaknya peneduh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan di ruang kantor, di luar ruang kantor itu kan biasanya jendela itu punya sopi atau istilahnya ya, kanopi atau shading atau peneduh. Nah, kami menyebutnya sebagai peneduh ya, atau shading. Nah, peneduh itu fungsinya adalah untuk men-shade atau untuk membayangi bukaan yang ada di dalamnya terhadap perolehan sinar matahari, sehingga panasnya tidak masuk, hanya cahayanya saja yang masuk. Nah, ternyata ada tidaknya shading ini mempengaruhi nilai dari transfer panas. Jadi semakin dia tidak ada, itu berarti mutlak
adalah dan pengaruhnya sangat besar. Padahal tadi saya sampaikan bahwa pada waktu kita melihat nilai melihat mau membeli kaca gitu ya, kita harus melihat nih ST-nya atau shading coefficient. Nilai shading coefficient dari kaca T-Sunlock itu yang mana sih? Ini adalah nilai ST yang sebelah sini ya, sampingnya U value itu adalah nilai ST. Berarti semakin kecil nilai ST-nya itu akan radiasinya adalah semakin kecil. Jadi ini biasanya nilai-nilai yang ST-nya kecil itu kaca-kacanya adalah tipe kaca yang stop ray, tipe-tipe yang stop ray, tipe-tipe yang dia bisa biasanya agak gelap ya karena coatingnya lebih dia biasanya double coating. Nah itu yang Bapak Ibu bisa pelajari dari bagaimana langkah paling efisien untuk bisa kita terapkan dalam dalam bangunan kantor. Sebenarnya pun di dalam bangunan rumah tinggal itu juga sangat mungkin dilakukan ya. Misalnya tadi adalah ternyata panas sekali nih, mau nggak mau karena rumah Bapak Ibu menghadap ke barat, by default memang dia akan panas ininya perolehan mataharinya akan sangat panas. Tapi apa yang bisa kita lakukan pertama untuk menghalau panas? Berarti harus menghalangi konduksi dinding. Ternyata nggak bisa nih. Kayak misalnya rumah saya itu ternyata saya cuma punya satu sisi dan itu pun menghadap barat. Jadi yang bisa saya lakukan karena ternyata sudah ada carport yang panjang, yang bisa saya lakukan adalah saya memberi shading di bagian depan carport. Caranya dengan menanam pohon anggur gitu. Harapannya adalah daun pohon anggur itu bisa menjadi shading sehingga dia tidak panas yang tidak panas yang sangat terik gitu, tapi bisa cuma berkas-berkas yang masuk di antara. Nah ini contoh ya yang dimaksud dengan shading device. Jadi tidak harus bentuknya itu adalah kanopi atau kalau dibilangnya adalah teritisan, tapi bisa dalam bentuk apapun. Termasuk juga kalau misalnya Bapak Ibu punya screen seperti nomor 5 nih ya. Jadi bisa jadi adalah ingin tetap cantik, estetis, tapi tidak mau terlihat dari luar misalnya. Jadi banyak opsi yang bisa dilakukan untuk dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu adalah versi singkat dari SNI 03 6889 yang tahun 2020, versi tahun 2020, mana kita salah satu mengupayakan penghematan energi itu adalah dengan menekan nilai transfer panas ke bangunan. Jadi semua tabel-tabel yang saya sampaikan tadi ada di SMS tersebut, dan biasanya kalau di kami materi ini beserta dengan cara menghitung, beserta dengan latihan segala macam ini kami lakukan selama 7 minggu atau setengah semester. Jadi memang saya agak sedikit mempercepat, dan jadi Bapak Ibu kurang begitu paham, nah boleh di sesi